teman-teman, hari ini saya ingin memprediksi tentang wacana untuk menggandengkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo di pemilu yang akan datang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Seberapa besarkah peluang mereka berdua untuk memenangkan pemilu di tahun 2024? Andai kata mereka bersanding, diduetkan, mari kita buka-buka di sini seberapa persen kesempatan untuk menang di tahun pemilu 2024 ya. Saya buka kartu ini dulu, kartu kuncinya. Seberapa persenkah peluang Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ketika mengikuti pesta demokrasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Celebration itu ibaratnya pesta kemenangan. Wow, besar sekali ya, besar sekali kesempatannya. Selanjutnya, insting naluri. Kartunya ini ya, insting naluri yang merupakan ketika mereka diduetkan, disandingkan, itu karena menyerap inspirasi dari suara-suara masyarakat yang menghendaki Pak Ganjar sebagai calon presiden di tahun 2024 ya. Selanjutnya itu adalah masih sebuah misi masih misi untuk sebuah kemenangan menduetkan mereka berdua. Jadi teman-teman, Partai Gerindra menggandeng Pak Ganjar dikarenakan ada insting membaca peluang pasar pemilu di tahun 2024. Siapa yang banyak mendapatkan suara masyarakat, inilah yang dijadikan ukuran untuk Partai Gerindra untuk menyandingkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kita tahu Gerindra ini ketuanya Pak Prabowo, pendirinya Pak Prabowo. Kenapa mau dijadikan wakil presiden? Karena ini sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat, membaca peluang pasar, dukungan dan lain sebagainya. Makanya Pak Prabowo rela sebagai wakil presiden, dicalonkan sebagai wakil presiden. Semuanya itu demi sebuah kemenangan. Dan ini adalah sebuah misi untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 ya. Jadi ini peluangnya sangat bagus sebenarnya dengan digandengnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Selanjutnya ingin saya gali lagi tentang perjalanan mereka saat mencalonkan dirinya. Apakah mulus-mulus saja ataukah ada kendala? Mari kita bongkar di sini ya. Dengan pencalonannya, seandainya ya ini ya, seandainya Pak Ganjar disandingkan dengan Pak Prabowo, seberapa persen keberhasilannya dan seberapa tajam serangannya untuk mereka berdua? Apa saja yang akan dihadapi saat mencalonkan dirinya dan endingnya bagaimana? Ada simbol sensitif. Ada di mana kondisi yang namanya tahun politik tuh pasti tahun sikut-sikutan ya, saling serang dari lawan ini ke lawan ini, sama-sama saling menjelekkan musuhnya satu sama lain, dan itu bisa dikatakan hal biasa. Makanya di sini ada sifat sensitif, gampang emosional dan lain sebagainya. Selanjutnya, tapi di sini ada simbol dua orang bersulang. Mereka tetap menggandeng erat antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ini seandainya mereka kerjasama ya. Seandainya mereka kerjasama, jadi ada kondisi-kondisi mereka akan diserang dari rivalnya, tapi mereka akan kekeh, akan bisa berusaha solid untuk menjalin sebuah kerjasama. Seandainya mereka disandingkan. Selanjutnya, walaupun begitu, jalan kemenangan masih belum tahu di sini. Ada simbol seorang perempuan, di depannya ada pedang membuka gerbang, yang artinya mereka membuka sebuah hubungan kerjasama, saling bersandingan, tapi ke depannya mereka menang atau tidak masih belum tahu.
masih belum tahu. Jadi di sini masih ada kondisi yang belum bisa dipastikan apakah mereka menang atau tidak, sekalipun di kartu yang atas tadi mereka memiliki misi untuk sebuah kemenangan. Selanjutnya ada bersulang, 3 orang bersulang, yang artinya sebuah kebahagiaan, tapi kebahagiaan ini masih awal. Kartu ini juga keluar di kartunya Anies ya, makanya saya menilai untuk Anies saat itu persentase kemenangannya kalau dilihat dari prediksi hari itu masih di bawah 50% atau 30%. Nah, untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini juga begitu. Masih sama-sama di bawah 50% angkanya kalau menurut prediksi hari ini. Selanjutnya, apakah hal itu bisa berkembang lagi? Ada kondisi di mana di sini ada pedang 10, teman-teman. Ada di mana kemungkinan rival-rivalnya kurang menyukai ketika Pak Ganjar dengan Pak Prabowo disandingkan. Berusaha untuk jangan sampai hal itu terjadi. Jadi tantangannya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini luar biasa. Apakah ini karena Pak Ganjar tidak dapat restu dari PDIP atau bagaimana, atau pada akhirnya PDIP merestui, entahlah. Tapi di sini ketika mereka mencalonkan diri, seandainya mencalonkan diri Ganjar dengan Prabowo, akan banyak hambatan yang mereka hadapi, ya, banyak hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, hambatan seperti apakah itu? Ada simbol rilis, simbol kematian di sini, simbol tidak mendapatkan dukungan, mungkin dukungan dari partai yang lainnya atau bagaimana. Selanjutnya, itu berarti misinya gagal kalau begitu ya. Aduh. Selanjutnya, 1 kartu, apakah mereka pada akhirnya bisa memenangkan pemilu di tahun 2024? Apakah mereka pada akhirnya bisa memenangkan pemilu di tahun 2024? Hati-hati, di sini ada seseorang yang mengambil pedang dari belakang. Artinya mereka ada usaha untuk menikung dari perjodohan Ganjar dan Prabowo ini. Berusaha untuk menggagalkan agar mereka tidak sampai terjalin sebuah hubungan. Jadi teman-teman, seperti ini ya. Kartu kemenangan mereka ini masih abu-abu, sekalipun dari sini ada simbol selebrasi yang artinya misi dari mereka adalah untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Dan mereka berusaha menjalin sebuah hubungan. Nah, hubungan. Tapi di sini ada 3 kartu yang harus diwaspadai ketika Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ini disandingkan dalam pemilu di tahun 2024. Mengapa? Ada pihak-pihak yang ingin mengakhiri keharmonisan mereka berdua. Jangan sampai Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini disandingkan. Ada usaha untuk itu. Dan di sini mereka berusaha gimana caranya, sekalipun lewat belakang dan lain sebagainya, untuk menyudahi keharmonisan atau menyudahi wacana digandengnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nah, tentunya ini ada alasan-alasannya ya, mungkin karena khawatir mereka menang atau bagaimana, atau memiliki calon yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi tantangannya untuk Pak Prabowo dan Pak Ganjar ketika mereka disandingkan atau berusaha untuk disandingkan, karena di sini masih belum ada pengumuman resmi dari Partai Gerindra untuk menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya. Tapi selentingan itu sudah keluar di media sosial. Cuman di sini ada kondisi sabotase ketika ada upaya-upaya untuk menggandengkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ada lewat belakang di sini. Ada yang menusuk pedang di sini, yang pada akhirnya berusaha untuk menyudahi wacana di duetnya mereka berdua. Mengapa begitu? Kita gali. Mengapa ada kekhawatiran? Mengapa ada kekhawatiran seperti itu? Apakah sudah punya jalan sendiri? Karena kita ketahui ya, PDIP kayaknya kurang respon ketika Pak Ganjar
dicalonkan sebagai presiden. Yang saya tahu seperti itu ya. Tapi bagaimanakah menurut kartu ini? Mengapa ada yang kurang respon dengan diduetnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Alasannya apa? Alasannya ada simbol waktu, ada simbol proses. Masih bingung di sini. Jadi antaranya mendukung Pak Ganjar atau mencalonkan Pak Ganjar, di sini pihak-pihak tersebut masih belum memastikan, masih bingung, masih mempertimbangkan. Kenapa masih mempertimbangkan? Karena di sini ada sebuah kepentingan atau ada sebuah pilihan antara pilihan hitam dan pilihan putih yang harus ditentukan. Nah, kayaknya mereka masih ada kebingungan di sini apakah dikasih restu atau tidak. Walaupun di kartu yang tadi ada kondisi-kondisi untuk menghambat atau untuk membatalkan seandainya ada duet Prabowo Ganjar, ya. Ada upaya untuk menjegal di sini. Selanjutnya, mengapa melakukan itu? Untuk memenangkan sebuah peperangan. Apakah karena ada calon pilihan lain? Karena ego, mungkin karena ada kepentingan lain, misalnya ada calon lain, ada hal-hal lain yang membuat mereka kurang menyukai duetnya Ganjar dan Prabowo. Selanjutnya, apakah bakal menang ketika Ganjar dan Prabowo ini disandingkan? Walaupun untuk sanding ini banyak sekali hambatan, banyak sekali penjagalan ya teman-teman. Apakah akan menang ketika Prabowo dan Ganjar disandingkan? Pak Prabowo ini sudah menyalurkan beberapa kali tapi gagal. Terus Pak Ganjar ini juga ada yang pro dan kontra juga, karena prestasinya di Jawa Tengah yang kelengkapannya begini dan begitu, tapi ada juga yang banyak mendukung ya. Mari kita lihat seandainya Ganjar dan Prabowo ini disandingkan, apakah bisa memenangkan pemilu di tahun 2024? Usaha. Ada simbol seseorang yang bekerja, dia ingin sukses, bekerja mulai dari bawah untuk sebuah kesuksesan. Jadi ada rencana seandainya mereka disandingkan, tentunya mereka akan memperkuat pertahanannya, jangan sampai dijegal, jangan sampai ada tantangan-tantangan yang begitu tajam yang bisa memisahkan. Seandainya mereka memang berniat untuk bersatu, ada perencanaan yang matang di sini untuk bisa memenangkan. Ada koin angka 8 teman-teman, koin angka 8. Kalau Pak Anies kemarin itu ada simbol cangkir angka 3. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini ada simbol koin angka 8. Angka 3 ke angka 8 tentunya lebih banyak 8. Jadi seandainya mereka disandingkan akan banyak pendukungnya, lebih banyak daripada pendukung Pak Anies Baswedan seandainya mereka bersanding. Cuman Pak Anies nanti disandingkan dengan siapa kita juga belum tahu. Nanti akan saya prediksi kembali, karena Pak Anies ini tentunya juga akan berusaha sekuat mungkin untuk mendongkrak suaranya. Tapi kalau suara Pak Anies dibandingkan dengan suara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, suara Anies nanti akan bisa kalah kalau menurut kartu ini. Tapi ini prediksi hari ini bisa berubah ketika Pak Anies, Pak Ganjar atau Pak Prabowo dilihat dari sepak terjang mereka, usaha mereka. Tentunya pasti akan ada perubahan-perubahan ke depannya. Nanti kita prediksi lagi ya teman-teman. Ini peluangnya untuk saat ini, prediksi saat ini sesuai dengan kekuatan mereka saat ini. Kalau dilihat saat ini, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar lebih unggul daripada Pak Anies. Seperti itu ya. Nanti kita prediksi kembali ketika sudah muncul siapa saja sih yang nama-nama akan mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden.